Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 7. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perubahan ekspresi di wajah dari Patwa Yingguanzi memang sangat kecil, dan hal itu hanya bisa dilihat oleh Lindong ketika dia mengamati Patwa itu dengan cermat. Namun tiba-tiba saja ekspresi dari Patwa Yingguanzi kini dengan cepat berubah menjadi normal. Patwa Yingguanzi kemudian melihat ke arah Lindong dan Huan Huan, lalu dia berkata, "Kalian berdua benar-benar pandai untuk membuat kekacauan. Tidak hanya mencuri sitar Phoenix Surgawi, tapi kalian juga membunuh seorang tetua dan 2 jenderal jiwa. Kalian itu benar-benar tahu cara membuat masalah." Mendengar kata-kata dari Patwa Yingguanzi, Lindong pada saat ini benar-benar yakin bahwa orang tua ini sebenarnya yang ikut campur tangan ketika Lindong dan juga kawan-kawannya sedang melarikan diri. Ying Huan Huan yang mendengar kata-kata ayahnya, dia pun kemudian menjawabnya, "Ayah, orang-orang dari gerbang Yuan itu yang datang untuk mencari masalah. Jika kita tidak membalas, kemungkinan besar hari ini kita yang tidak akan pernah bisa kembali pulang." Mendengar ucapan dari Huan Huan itu, Patwa Yingguanzi memelototi Huan Huan sebelum pada akhirnya dia berkata, "Untung saja Ren Yuanzi itu tidak menemukan identitasmu kali ini. Jika tidak, maka gerbang Yuan tidak akan pernah membiarkan masalah ini. Lagi pula, kompetisi sekte besar belum dimulai." Lindong pun kaget setelah Patwa Yingguanzi menyebutkan nama Ren Yuanzi karena dia memanglah salah satu pimpinan gerbang Yuan. Dan kemudian Patwa Yingguanzi pun melanjutkan kata-katanya, "Namun kalian tidak perlu khawatir, karena masalah ini tidak diketahui siapapun, maka aku akan memaafkan kalian dan orang-orang dari gerbang Yuan itu. Selama hal ini tidak dilakukan secara terbuka, maka tidak masalah jika kalian membunuh orang-orang gerbang Yuan." Mendengar ucapan dari Patwa Yingguanzi itu, Lindong dan juga Huan Huan pada akhirnya bisa menarik nafas dengan lega. Dan tidak lama kemudian, tatapan mata dari Patwa Yingguanzi melihat ke arah Huan Huan, lalu dia berkata, "Huan Huan, kamu sekarang harus segera kembali ke Aula Langit dan kembalikan sitar Phoenix Surgawi pada Paman Gile. Meskipun benda itu adalah milikmu, tapi itu harus tetap ditempatkan di dalam Aula Langit sampai kekuatanmu mencapai level tertentu." Mendengar ucapan dari ayahnya, Huan Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan mata cantiknya pada saat ini segera melihat ke arah Lindong. Setelah itu, Huan Huan pun mulai menggoda Lindong, "Aku pergi dulu. Hari ini kamu harus berdoa supaya ayahku tidak memberikan hukuman padamu." Setelah mengatakan hal ini, Huan Huan langsung melompat dan dia meninggalkan tempat ini untuk menuju Aula Langit. Perkataan dari Huan Huan itu membuat Lindong hanya bisa terdiam, dan Patwa Yingguanzi hanya bisa melihat kepergian dari putri kesayangannya. Sesaat kemudian Patwa Yingguanzi melihat ke arah Lindong. Setelah dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba saja Patwa Yingguanzi kali ini bertanya, "Lindong, saat ini kamu sudah tahu kan apa yang terjadi pada Huan Huan?" Lindong lalu balik bertanya, "Apakah Master Sekte juga menyadari hal itu?" Mendapat pertanyaan dari Lindong, Patwa Yingguanzi hanya bisa menarik nafasnya. Ekspresi di wajahnya pada saat ini berubah menjadi agak rumit, dan dia pun lalu berkata, "Aku sudah bisa merasakannya sejak Huan Huan masih kecil. Namun aku tidak menduga bahwa dia akan berinteraksi dengan roh itu ketika membentuk roh Yuan di dalam tubuhnya. Gadis itu sebenarnya adalah seorang reinkarnator. Hanya saja aku tidak tahu ahli puncak dunia dari zaman kuno yang mana yang berada di dalam tubuhnya." Ketika mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patwa Yingguanzi terlihat sedikit khawatir. Dan kemudian Patwa Yingguanzi pun sambil tersenyum, dia lalu melanjutkan kata-katanya, "Lindong, seharusnya kamu pada saat ini tidak memiliki pikiran yang liar. Terlepas dari apa perubahan yang terjadi pada Huan Huan, dia akan selamanya menjadi putriku. Bahkan jika dia benar-benar telah terbangun, maka orang dari kehidupan ini akan tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Meskipun Huan Huan adalah seorang reinkarnator,
itu mungkin adalah sesuatu yang bagus dari sudut pandang sekte. Namun jika dilihat dari sudut pandang seorang ayah, aku hanya ingin dia menjadi gadis biasa. Dengan begitu, aku akan memiliki kemampuan untuk melindunginya. Dia juga bisa bertindak sesukanya dan tidak perlu memikul beban apapun. Dalam hal itu, aku juga bisa mendukung dan juga melindungi dia sepenuhnya. Mendengar perkataan dari Patua Yingguangzi, hati Lindong kemudian bergetar. Karena pada saat ini, Lindong bisa melihat sedikit kegelisahan serta kesedihan yang terpancar dari raut wajah Patua Yingguangzi. Karena bagaimanapun juga, sebagai seorang ayah, dia tidak menginginkan putri kecilnya berubah menjadi orang lain. Tidak lama kemudian Patua Yingguangzi pun tersenyum. Dia lalu melambaikan tangannya dan menyudahi obrolan tentang Huan-Huan yang seorang reinkarnator. Setelah itu, Patua Yingguangzi pun menepuk bahu dari Lindong sambil berkata, "Selain itu, Lindong, kamu telah melakukan masalah ini dengan cara yang sangat indah, dan ini benar-benar bisa meredakan kemarahan seseorang. Kamu seharusnya melihat ekspresi marah di wajah Ren Yuanzi saat itu." Mendengar perkataan dari Patua Yingguangzi, Lindong pun hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, hal ini terjadi karena mereka memilih untuk ikut campur. Sebelumnya, kami hanya mengejar air liur penyeduh spiritual inti bumi. Namun mereka malah datang dan menyerang kita lebih dahulu. Tidak ada gunanya bagi kita untuk menyerah pada saat itu. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah menghabisi mereka sampai tidak tersisa. Mendengar kata-kata dari Lindong, Patua Yingguangzi pun tertawa. Lalu dia mengatakan dengan makna yang lebih dalam, "Lindong, temanmu dari suku Martin Langit itu sangatlah kuat. Saat ini, aku tahu bahwa dia belum memulihkan kekuatan penuhnya. Dan sepertinya dia adalah individu yang luar biasa di dalam suku Martin Langit. Kamu benar-benar memiliki jaringan pertemanan yang cukup luas. Martin Langit dan Harimau Iblis Surgawi, mereka berdua adalah suku terkuat di dunia binatang iblis." Mendengar ucapan dari Patua Yingguangzi itu, Lindong lalu mengatakan, "Kepala sekte, kamu tidak akan mendiskriminasi mereka kan? Hanya berdasarkan status mereka saat ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Patua Yingguangzi hanya bisa tertawa dengan keras. Lalu dia berkata, "Aku telah mendengar dari Wudao dan dia telah menyebutkan bahwa alasanmu bergabung dengan sekte Dao saat itu sebagian besar adalah karena dua temanmu itu. Jika aku memiliki dendam terhadap mereka, bukankah pada saat ini aku sudah menyuruhmu untuk pergi? Tapi hal itu tidak akan pernah kulakukan. Murid yang luar biasa sepertimu, aku tidak akan menyia-nyiakan." Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong hanya bisa tersenyum. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Melihat situasi saat ini, sepertinya pilihanku saat itu cukup bijaksana. Jika aku bergabung dengan sekte lain, kemungkinan aku tidak akan berakhir seperti ini." Tiba-tiba saja Patua Yingguangzi kembali melihat ke arah Lindong, dan dia pun pada saat ini mengatakan, "Sekarang masih ada waktu 1 bulan sebelum kompetisi sekte besar dimulai. Dalam periode waktu ini, kamu harus terus diam dan berada di dalam sekte untuk melakukan pelatihan." Mendengar hal ini, Lindong pun hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa sekarang kekuatannya telah meningkat pesat di dalam perjalanan ini, dan Lindong bisa bebas berlatih sambil menunggu datangnya kompetisi sekte besar. Tiba-tiba saja Patua Yingguangzi kembali berkata pada Lindong, "Kamu boleh pergi saat ini, tapi ingatlah untuk tidak membocorkan berita bahwa Huan-Huan adalah seorang reinkarnator. Jika hal itu sampai terdengar orang-orang dari gerbang Yuan, maka mereka mungkin diam-diam akan menyerang Huan-Huan. Lagi pula, begitu sisi reinkarnasi dari Huan-Huan terbangun, maka dia akan menjadi individu yang luar biasa." Mendengar kata-kata dari Patua Yingguangzi, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia menjawab, "Baiklah, murid ini mengerti." Setelah itu, Patua Yingguangzi pun melambaikan tangannya, dan Lindong segera membungkuk memberikan hormat pada Patua Yingguangzi sebelum pada akhirnya Lindong melompat dan meninggalkan tempat ini. Setelah kepergian dari Lindong, seluruh gunung tempat Patua Yingguangzi berada sekali lagi menjadi sangat sunyi. Patua Yingguangzi hanya bisa berdiri dengan tangan di belakang, dan dia hanya bisa menarik nafas dan menghembuskannya tanpa daya.
Tidak lama kemudian ruang di belakang Patua Yingguangzi sedikit bergetar dan seorang tetua yang menggunakan baju biru, dia pada saat ini muncul lalu berkata, "Yingguangzi, bukankah kamu sudah menyadari bahwa Ying Huan adalah seorang reinkarnator? Tapi kenapa saat ini wajahmu masih terlihat sedih seperti itu?" Mendengar perkataan dari tetua berjubah biru, Patua Yingguangzi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia menjawab dengan nada yang lembut, "Aku memang sudah mengetahuinya. Hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa Huan akan melakukan kontak jiwa dengan reinkarnasi di dalam tubuhnya begitu cepat. Dan karena dia telah melakukan kontak dengan jiwa reinkarnasi itu, kemungkinan di masa depan nanti kebangkitannya akan cukup tinggi. Dan saat ini aku hanya bisa berharap bahwa gadis itu tidak berubah menjadi orang lain." Mendengar kata-kata dari Patua Yingguangzi, pada saat ini Patua berjubah biru hanya bisa membelai janggutnya. Dia terdiam sejenak lalu mengatakan, "Peri kecil yang lincah, yang bahkan tidak bisa diam jika dia berubah menjadi Ratu Es. Itu adalah sesuatu yang bahkan bisa mengguncang perasaanku. Sangat sulit untuk membayangkan ekspresi dingin serta acuh tidak acuh di raut wajah Huan di masa depan." Mendengar kata-kata itu, Patua Yingguangzi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia menjawabnya, "Kali ini kita harus terus mengamati. Semoga Huan bisa menekan jiwa reinkarnasi itu di masa depan. Kalau tidak, Patua Yingguangzi pun tidak melanjutkan kata-katanya dan dia hanya bisa bergeleng saja." Cerita kemudian berpindah ke dalam aula sunyi. Pada saat ini Lindong sudah sampai di tempat itu dan langsung ditegur oleh Patua Chen serta Patua Wudao atas kepergiannya yang tanpa pamit. Namun dalam hal ini, Patua Chen dan juga Patua Wudao tidak memiliki kemarahan pada Lindong. Mereka berdua hanya bisa tersenyum karena menyadari bahwa kekuatan Lindong pada saat ini telah meningkat pesat selama perjalanan yang dia lakukan. Melihat raut wajah dari dua orang tua itu, Lindong pun cukup tenang karena kedua paman yang dia hormati tidak benar-benar marah pada dirinya. 1 hari pun telah berlalu dan Lindong pada saat ini dia pergi bolak-balik ke dalam aula seni bela diri untuk melakukan sebuah pelatihan. Patua Chen dan juga Patua Wudao yang mengamati Lindong, mereka terlihat cukup puas. Dan di hari berikutnya, suasana di dalam sektor Dao kini telah berubah menjadi suasana yang sangat tegang karena banyak murid yang berlatih secara gila-gilaan, seolah-olah mereka akan menghadapi musuh yang berbahaya. Dan alasan banyak murid sektor Dao melakukan hal ini adalah kompetisi sektor besar yang akan segera datang. Selama ini ketika kompetisi sektor besar dimulai, murid-murid sektor Dao pasti mereka akan langsung ditekan oleh murid-murid dari gerbang Yuan. Dan kejadian terakhir, bahkan hal itu membuat senior dari Aula Langit yang merupakan kakak perempuan dari senior Wang Yan juga telah kehilangan nyawanya. Hal itu membuat marah murid-murid dari sektor Dao, tapi mereka tidak bisa berbuat apapun. Kebencian murid-murid sektor Dao terhadap murid-murid dari gerbang Yuan tidak akan pernah mereda, dan kebencian itu pada akhirnya mengendap di dalam hati mereka. Hanya menunggu satu momen untuk pada akhirnya murid-murid dari sektor Dao meluapkan kemarahan. Dan pada akhirnya kompetisi sektor besar ini akan segera datang. Hal itu membuat murid-murid dari sektor Dao tahu bahwa kesempatan untuk balas dendam pada akhirnya kini sudah semakin dekat. Waktu pun kini berlalu semakin cepat dan suasana tegang di dalam sektor Dao menjadi semakin besar. Hal ini karena semua orang tahu bahwa kompetisi sektor besar bukanlah pertempuran biasa dan tempat itu penuh dengan bahaya. Jika seseorang ceroboh, kemungkinan dia akan berakhir dengan kematian. Karena selain menghadapi monster-monster yang ganas di daerah iblis yang unik, tapi seseorang juga harus terus-menerus waspada terhadap serangan diam-diam dari murid sektor super yang lainnya. Dan jika seseorang ingin bertahan hidup di tempat itu, tidak hanya dibutuhkan kerjasama yang bagus dalam satu tim, tapi setiap individu juga harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak,
maka hal itu kemungkinan akan membuat diri mereka sendiri terbunuh. Dan yang lebih mengerikan, mungkin kawan mereka juga akan ikut terbunuh. Dalam menghadapi bahaya dan juga tekanan seperti itu, suasana di dalam sekte Dao bahkan lebih menyesakkan jika dibandingkan dengan suasana sebelum diadakannya kompetisi aula. Lindong sendiri pada saat ini duduk di tepi dari sungai Pil, dan gelombang kekuatan Yuan dari sungai itu secara terus-menerus mengelilingi tubuh dari Lindong, yang pada akhirnya secara perlahan masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan tepat di bawah tempat Lindong berlatih pada saat ini terdapat panggung pelatihan yang sangat besar. Di tempat itu ada 10.000 murid dari sekte Dao yang pada saat ini sedang diam untuk melakukan kultivasi. Energi Yuan yang sangat besar dari sungai Pil dengan perkasa mengalir ke dalam panggung pelatihan, yang pada akhirnya benang-benang energi kini telah diserap murid-murid dari sekte Dao. Dengan banyaknya murid yang berkumpul di satu tempat, hal itu membuat Lindong benar-benar merasakan atmosfer yang cukup mengerikan. Tidak lama kemudian mata dari Lindong kemudian menyapu ke arah kanan. Hal ini membuat Lindong cukup terkejut karena di tempat itu sebenarnya ada senior Wang Yan yang sudah duduk dengan tenang. Dan tiba-tiba saja senior Wang Yan menoleh ke arah Lindong sambil mengatakan, "Datanglah kemari, aku ingin berbicara." Mendengar kata-kata dari senior Wang Yan, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia segera melompat. Pada akhirnya, Lindong mengambil posisi duduk di samping senior Wang Yan. Dan kini, senior Wang Yan pun kembali menatap Lindong, yang pada awalnya tatapan matanya terlihat tanpa emosi, tapi sekarang sudah memiliki sedikit emosi di dalamnya. Lalu senior Wang Yan pun mengatakan, "Lindong, aku telah mendengar bahwa kelompokmu telah membunuh tetua dari gerbang Yuan dan juga 2 jenderal jiwa." Mendengar kata-kata dari senior Wang Yan, Lindong pun sangat terkejut karena dia tahu selain Patwa Ying Guanxi, dia tidak pernah memberitahu orang lain tentang apa yang telah terjadi belakangan ini. Dan Lindong pun kini bertanya, "Senior, bagaimana kamu mengetahui tentang hal ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, senior Wang Yan pun mulai mengatakan, "Huan yang telah memberitahuku. Dia sepertinya khawatir jika aku membencimu karena kamu telah mengalahkanku di dalam kompetisi aula. Karena itu, secara diam-diam Huan mendatangiku lalu memberitahu hal ini." Mendengar ucapan dari senior Wang Yan, Lindong hanya bisa terdiam sejenak. Setelah itu, senyum pun muncul di wajah Lindong sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan semenjak tiba di dalam sekte Dao ini, Lindong tidak pernah bertemu dengan Huan kembali, karena kabarnya dia telah dipaksa oleh Ying Xiaoxiao untuk mengasingkan diri dan melakukan pelatihan. Dan tanpa diduga bahwa secara diam-diam Ying Huan akan memberitahu tentang hal ini pada senior Wang Yan. Dan niat baik dari Huan itu membuat Lindong sedikit tersentuh. Tidak lama kemudian Lindong tertawa dan dia berkata, Huan sebenarnya telah meremehkan kemurahan hati dari senior Wang Yan. Mendengar kata-kata dari Lindong, senior Wang Yan pun menjawabnya dengan nada yang cukup lemah. Huan itu sangat mengerti diriku. Alasan dia melakukan hal ini mungkin karena dia khawatir aku akan menaruh dendam padamu. Jawaban dari senior Wang Yan ini membuat Lindong sedikit tercengang dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, Lindong hanya bisa diam saja. Tiba-tiba saja, mata dari Wang Yan pada saat ini tampak merah. Kemudian dia tertawa, lalu mengatakan, "Masalah kali ini benar-benar membuatku gembira. Aku telah berada di luar selama bertahun-tahun dan membuat kekacauan. Tapi murid-murid dari gerbang Yuan yang aku bunuh, mereka hampir tidak berarti jika dibandingkan dengan tetua dan juga 2 jenderal jiwa yang telah kau habisi. Hal itu benar-benar tidak layak untuk aku sebutkan." Mendengar ucapan dari Wang Yan, Lindong pun tiba-tiba saja menjawabnya, "Itu karena ada seorang teman yang ikut membantuku. Dengan kekuatanku pada saat ini, aku masih tidak akan bisa untuk membunuh seseorang yang berada di tahap kehidupan misterius tingkat lanjut." Mendengar ucapan dari Lindong, senior Wang Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dia pun merenung sejenak sebelum pada akhirnya kembali berkata, "Benar, dengan kekuatanmu saat ini,
kamu sebenarnya sudah dianggap sebagai anggota generasi muda yang luar biasa di wilayah Xuan Timur. Tapi masih ada celah antara dirimu jika dibandingkan dengan murid-murid top dari gerbang Yuan. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun menyipitkan mata. Lalu dia bertanya dengan lembut, "Senior Wang Yan, apakah yang kau maksud adalah 3 raja kecil dari gerbang Yuan?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, tiba-tiba saja tatapan mata dari Wang Yan berubah menjadi gelap. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Raja Yuan kecil, Raja Ling kecil, Raja Lei kecil." Mereka bertiga secara pribadi telah diajari oleh 3 pimpinan dari gerbang Yuan, dan mereka adalah anggota generasi muda terkuat dari gerbang Yuan. Dari sudut pandang tertentu, mereka bisa dianggap sebagai anggota generasi muda terkuat di seluruh wilayah Xuan Timur, dan mereka bertiga kemungkinan besar akan menjadi ancaman terbesar kita dalam kompetisi sektor besar. Mendengar hal itu dari senior Wang Yan, Lindong pun segera bertanya, sebenarnya seberapa kuat 3 raja kecil ini? Senior Wang Yan pun dia menjawab pertanyaan Lindong dengan nada yang cukup lemah. Mereka bertiga pernah bertukar pukulan dengan para ahli yang berada di tahap kehidupan misterius. Meskipun mereka tidak bisa menang, tapi mereka bisa kabur tanpa terluka. Mendengar hal itu, Lindong pun sedikit terkejut karena Lindong sangat menyadari bahwa level 3 raja kecil dengan seseorang yang berada di tahap kehidupan misterius itu adalah level yang memiliki celah yang cukup dalam. Bahkan Lindong pada saat ini membayangkan jika dia bertukar pukulan dengan ahli seperti itu, kemungkinan Lindong juga belum tentu bisa kabur seperti yang dilakukan oleh 3 raja kecil. Prestasi dari 3 raja kecil gerbang Yuan ini memang benar-benar memenuhi reputasinya sebagai murid dari 3 pimpinan gerbang Yuan. Tidak lama kemudian senior Wang Yan pun dia menutup mata sambil berkata, "Aku sebelumnya pernah bertarung dengan Raja Lei kecil dan namanya adalah Lei Qian." Mendengar kata-kata itu, Lindong lalu bertanya, "Terus apa yang terjadi pada akhirnya?" Senior Wang Yan terdiam sesaat. Dia pun segera membuka kancing jubahnya, dan senior Wang Yan memperlihatkan bekas luka telapak tangan yang benar-benar mencolok di dada senior Wang Yan. Bekas luka telapak tangan itu terlihat seperti bekas luka terbakar oleh api. Melihat hal itu, Lindong bisa menyimpulkan seberapa serius cedera yang telah diderita oleh senior Wang Yan ketika melakukan pertarungan ini. Dan kemungkinan telapak tangan seperti itu sudah cukup untuk mampu membunuh Lindong. Senior Wang Yan pun kini sedikit tersenyum mengejek dirinya sendiri. Lalu dia berkata, "1 pukulan yang menimbulkan bekas telapak tangan. Pada saat itu, aku benar-benar terluka parah. Jika bukan karena aku dengan cepat melarikan diri, kemungkinan aku sudah mati di tangan Lei Qian." Mendengar hal itu, mata dari Lindong menjadi cukup serius. Karena ketika melakukan kompetisi aula dia telah bertukar pukulan dengan senior Wang Yan, dan Lindong bisa dengan jelas menyadari betapa kuatnya Wang Yan ketika bertarung dengan dirinya. Namun si raja kecil Lei Qian, dia bisa mengalahkan Wang Yan dan bahkan membuatnya menerima luka bakar yang sangat mengerikan di dadanya. Menurut analisa dari Lindong, kemungkinan Lei Qian itu kekuatannya sudah berada di puncak 9 nirwana yang bahkan sudah mulai membentuk energi kehidupan di dalam tubuhnya. Dan mungkin saja Lei Qian itu telah mencoba untuk masuk ke dalam kesengsaraan tahap kehidupan misterius. Ekspresi suram di wajah Wang Yan tiba-tiba saja terlihat menjadi lebih jelas, dan dia pun kini mengatakan di antara 3 raja kecil gerbang Yuan, Lei Qian hanyalah peringkat ketiga, dan di atasnya masih ada Raja Ling kecil dan juga Raja Yuan kecil. Mendengar kata-kata ini, Lindong pun sedikit terkejut dan keseriusan kini terpancar di mata Lindong. Karena Lindong tidak menyangka bahwa dalam hal kualitas sebenarnya murid-murid gerbang Yuan juga telah melampaui murid sekte Dao. Dan tiba-tiba saja senior Wang Yan pun kembali berkata pada Lindong, "Lindong, pada saat ini termasuk dirimu, hanya ada 3 murid dari sekte Dao kita yang bisa menyaingi seorang yang berada di tahap 9 nirwana.
Bahkan jika kita mengecualikan 3 raja kecil dan juga 2 jenderal jiwa yang telah kamu bunuh, setidaknya masih ada 6 individu yang berada di tahap 9 nirwana. Mendengar kata-kata dari senior Wang Yan, Lindong hanya bisa tertawa dengan pahit. Karena Lindong tahu tidak hanya sekte Dao ini kalah dalam hal kualitas, tapi sebenarnya juga memiliki kesenjangan yang cukup besar dalam hal kuantitas. Dan kemudian Lindong pun berkata, sepertinya kompetisi sekte besar yang akan datang akan membuat sekte Dao kita cukup kerepotan. Setelah mengatakan hal ini, Lindong pun bertanya pada senior Wang Yan, "Senior, selain 3 raja kecil dari gerbang Yuan, apakah masih ada individu lain yang benar-benar merepotkan di antara sekte super lainnya?" Mendengar ucapan dari Lindong, senior Wang Yan pada saat ini mengatakan, sekte super yang lain, mereka juga tidak mudah untuk dihadapi, dan kekuatan murid-murid mereka juga tidak lebih lemah dari sekte Dao kita. Namun orang yang paling menonjol kemungkinan besar adalah Ling Qingsu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Ketika mendengar nama Ling Qingsu, tanpa sadar, Lindong pada saat ini mengepalkan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba saja menegang, serta raut wajahnya juga terlihat lebih serius. Senior Wang Yan yang bisa melihat perubahan pada Lindong pada saat ini, dia tidak bertanya, dan yang dilakukan senior Wang Yan adalah mengatakan reputasi dari Ling Qingsu di antara generasi muda di wilayah Suan Timur ini tidak kalah dengan salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Dia adalah seorang gadis yang benar-benar sangat jenius dan juga sangat langka. Dan pada saat ini, Ling Qingsu telah dipilih serta dilatih langsung oleh pimpinan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dan kabarnya dia menjadi murid terakhir dari pimpinan itu. Dan dulu Ying Xiaoxiao pernah bertukar pukulan dengan Ling Qingsu. Namun pada akhirnya Ying Xiaoxiao hanya menderita kekalahan. Tapi kamu tidak perlu khawatir, hubungan antara sekte Dao kita dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga cukup baik. Jika tidak ada kecelakaan yang besar, maka kemungkinan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak akan menyerang kita. Dan tentu saja, di sisi lain jika kita bisa bergabung dengan mereka, itu adalah sesuatu yang sangat baik. Karena Ling Qingsu adalah sosok yang benar-benar kuat. Paling tidak, Raja Lei kecil dan juga Raja Qian kecil tidak bisa mengalahkan Ling Qingsu. Karena kekuatan gadis itu sebenarnya setara dengan Raja Yuan kecil. Dan meskipun sekte Dao serta Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga tidak bisa dianggap musuh, tapi Ling Qingsu jelas tidak akan pernah ikut campur tangan dalam dendam antara sekte Dao dan juga gerbang Yuan. Paling-paling dia hanya akan diam saja. Tidak membantu salah satu pihak adalah hal yang terbaik yang dilakukan Ling Qingsu. Mendengar penjelasan dari senior Wang Yan, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia bergumam, Ling Qingsu sebenarnya sekuat itu. Dan tiba-tiba saja senior Wang Yan pada saat ini kembali mengatakan, sekte super lainnya juga memiliki beberapa ahli yang benar-benar kuat. Kompetisi sekte besar yang akan datang kemungkinan akan menjadi sangat menarik. Aku ingin tahu bagaimana sekte Dao kita ketika mengikuti kompetisi itu. Mendengar perkataan dari senior Wang Yan, Lindong hanya bisa mengangguk kemudian tersenyum. Setelah itu Lindong melihat ke arah langit. Tatapan matanya kini terlihat menjadi lebih serius. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, aku sangat menantikan hal itu. Dan senior Wang Yan yang berada di samping Lindong, dia hanya bisa tersenyum ketika melihat semangat dari Lindong. Dan pada saat ini Lindong pun berkata dalam hati, Ling Qingsu, apakah kamu masih ingat dengan pemuda lemah dari kerajaan yang besar? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di dalam kompetisi sekte besar nanti Lindong akan benar-benar bertemu dengan Ling Qingsu? Dan seperti apa ekspresi di wajah Ling Qingsu ketika dia melihat Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.